Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Salamita Septiani dengan NIM 22051204018 dari kelas TIC angkatan 2022. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai praktikum 4 mata kuliah Internet of Things, yaitu simulasi server registration pada Cisco Packet Tracer. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk menghubungkan perangkat IoE Internet of Everything melalui router, server IoT, access point yang dapat dikendalikan atau dimonitoring lewat website di smartphone. Di sini saya telah membuat rangkaian dari komponen-komponen yang akan kita lakukan simulasi. Yang pertama ada rumah satu, di sini ada perangkat IoE seperti lampu, jendela, dan juga home router. Di rumah 2 begitu juga, terus ada server, ada PT router, kemudian ada central office server, BTS, dan juga smartphone. Sebelum menghubungkan router dengan server dan komponen yang lain, maka kita setting dulu di modulsnya. Kita ganti semua modul yang tidak dipakai dengan modul dari Fast Ethernet. Selanjutnya kita hubungkan router dengan server menggunakan kabel otomatis, lalu dari home router 1 ke router, jalurnya lewat FN2, lalu dari home router rumah 2 kita sambungkan melalui jalur 3. Lalu yang keempat adalah dari Central Office Server, ini kita sambungkan melalui jalur 4. Lalu terakhir kita sambungkan cell tower ini dengan si OS dengan menggunakan kabel koaksial. Selanjutnya kita ke router untuk memasukkan masing-masing alamat IP. Yang pertama untuk alamat IP server ini adalah 192.168.1.1 subnet //24, jadi 255.255.255.0. Selanjutnya untuk home router 1 ini alamat IP-nya 192.168.2.1. Untuk home router 2 IP-nya 192.168.3.1. Untuk COS-nya IP-nya adalah 192.168.4.1, subnet-nya sama. Selanjutnya kita ke server. Di bagian gateway DNS ini kita pilih static, lalu isikan default gateway-nya adalah 192.168.1.1 dan DNS servernya 192.168.1.2. Lalu pada bagian Fast Ethernet, di IP konfigurasinya kita isikan 192.168.1.2 dengan /24. Selanjutnya kita ke home router gateway dari rumah 1. Untuk wireless-nya kita ganti SSID-nya menjadi rumah 1 agar nanti perangkat IoE dapat disambungkan dengan router di rumah 1. Lalu kita ke menu GUI, di sini kita pilih static, lalu masukkan alamat IP yakni 192.168.2.2. Lalu untuk subnet max-nya di sini /24 jadi 255.255.255.0. Untuk default gateway-nya adalah 192.168.2.1. Lalu untuk DNS ini kita isikan 192.168.1.2. Lalu untuk IP address dari routernya ini kita ganti dari 0 menjadi 10, kemudian subnet max-nya kita pilih yang 255.255.255.224. Begitu juga dengan home router yang ada di rumah 2, kita ganti dulu SSID-nya menjadi rumah 2, lalu di GUI-nya kita ganti ke static, kemudian untuk alamat IP-nya adalah 192.168.3.3, subnet max-nya sama /24, default gateway-nya adalah 192.168.3.1, DNS-nya 192.168.1.2. Lalu untuk IP dari routernya ini kita ganti ke rentang 20, subnet max-nya sama 255.255.255.224, lalu save. Lalu kita ke komponen Central Office Server, kita cek dulu di cell tower-nya, kita lihat dia alamat IP default-nya adalah 172.16.1.1,
Kemudian kita ke Blackbone, kita setting jadi static, lalu masukkan IP address-nya 192.168.2.4.2 serialize 24, kemudian default gateway-nya adalah 192.168.4.1 dan DNS servernya adalah 192.168.1.2. Lalu di bagian settingsnya ini kita ganti providernya menjadi Telkomsel, jangan lupa dinyalakan. Selanjutnya kita ke server, di bagian service ini jangan lupa nyalakan IoT, lalu pada DNS ini kita tambahkan record dengan nama iot.net, untuk tipenya adalah arecord dan IP address-nya adalah 192.168.1.2. Kemudian add. Selanjutnya kita setting pada bagian routing static di router. Untuk networknya kita isikan alamat default dari host tadi, yakni 172.16.1.0, kemudian subnet max-nya adalah /24, sampai next hop-nya adalah IP dari servernya tadi, yakni 192.168.4.2, kemudian kita add. Selanjutnya kita hubungkan perangkat IoE dari lampu dan juga jendela di rumah satu agar dia bisa terhubung di jaringan di rumah satu. Kita ganti SSID ID-nya menjadi rumah satu, lalu kita tunggu apakah dia bisa tersambung. Kalau sudah, maka lanjutkan. Begitu juga komponen yang ada di rumah 2, kita ganti SSID-nya menjadi rumah 2, lalu tunggu sampai tersambung. Lalu kita setting smartphone agar bisa tersambung dengan perangkat di COS. Di sini untuk DNS gateway-nya kita pilih static, default gateway-nya kita isikan 172.16.1.1 dan DNS servernya adalah 192.168.1.2. Lalu kita akan uji coba untuk mengirimkan PDU dari komponen lampu ke server. Yang pertama dia akan fail, tapi kedua dia akan sukses. Nah, iya, sukses. Kemudian dari jendela ke server sukses, komponen di rumah 2, dari lampu ke server sukses, jendela ke server sukses, dan yang terakhir dari smartphone ke server sukses. Maka ke-5 komponen ini sudah bisa tersambung dengan server. Selanjutnya kita ke smartphone, lalu buka web browser, lalu kita ketikkan iot.net. Nah, di sini kita akan mendaftarkan server akun dari perangkat IoE tadi. Di sini contohnya username-nya adalah admin, lalu password-nya juga admin. Kita create, lalu kita kembalikan, buka lagi masing-masing perangkat. Untuk bagian IoT servernya ini kita pilih remote server, kemudian server address-nya kita pilih iot.net, username-nya admin, password-nya juga admin, kemudian connect-kan. Lakukan semuanya ke seluruh komponen dari IoE di jendela rumah 1, lalu lampu di rumah 2, dan jendela di rumah 2. Selanjutnya kita buka web browser yang ada di smartphone, lalu kita ketikkan iot.net. Lalu di sini kita akan diminta untuk login dengan memasukkan password dan username yang telah kita buat tadi. Admin sign in. Lalu di sini sudah bisa ditampilkan perangkat kita sudah tersambung. Di sini kita bisa mengontrol untuk menyalakan lampu terang maupun redup. Lalu jendelanya juga kita bisa on atau off-kan di rumah 1, lalu di rumah 2 seperti itu juga sudah bisa dikontrol. Untuk praktikum ini kiranya sudah selesai. Demikian video dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.